Ben mau pergi kerja. Ada barang jatuh dari atas. Ia mendekat, melihat itu lampu. Ada tulisan Sirius. Ia tidak paham. Kenapa lampu jatuh dari langit? Ia tinggal di studio yang besar. Baru lahir sudah terkenal. Orang melihatnya bertumbuh. Mulai dari bicara, berjalan, sampai ia lulus dan pacaran. Kehidupannya direkam oleh kamera misterius. Lebih dari 5.000 kamera berada di setiap sudut. Luar biasa. Hidup 24 jam direkam. Semua yang ada di sini adalah palsu. Agar ia bisa hidup di pulau ini, diatur oleh sutradara agar terlihat seperti kehidupan nyata. Jam berapa keluar, bertemu orang, apa yang terjadi, semua sudah diatur. Semua pulau penuh dengan aktor kecuali Ben, temannya, rekan kerja dan istrinya. Bahkan matahari dan waktu di sini bisa berubah kapan saja, di saat yang sama. Ini terlihat realistis, seperti iklan. Menghasilkan banyak uang. Untungnya, jatuh lampu, Sirius. Ben mulai ragu dengan dunia ini. Ia mulai menjelajahi dunia. Meskipun hidupnya tampak sama, tapi ada banyak detail. Ia setiap hari akan membeli majalah, kembali ke kantor, diam-diam sobek mata model, untuk mencari cinta masa lalunya. Dulunya, di perpustakaan, ia menemukan cinta pertamanya. Keduanya pergi ke pantai. Di sini, ia mengungkapkan cinta ke Selena. Tapi adegan ini tidak luput dari pandangan sutradara. Tak lama, wanita ditarik oleh ayahnya, dibawa pergi. Tidak pernah melihatnya lagi. Agar bisa mengontrol Ben, sutradara membuat wanita baru untuknya, merencanakan pertemuan mereka. Keduanya jadi suami istri. Tapi di hati Ben, ia tidak bisa melupakan Selena. Ia menggabungkan sobekan majalah untuk mencari keberadaan Selena. Yang ia lakukan, menarik perhatian Selena di dunia nyata. Hari itu, ia pergi ke kantor. Radio mobil bermasalah. Suara kontrol radio tidak jelas. Di dalam radio, ia mendengar dengan jelas setiap pergerakannya. Akan belok kemana? Akan bertemu siapa? Kata demi kata. Radio menyadari kesalahannya. Saluran langsung diperbaiki. Ben merasa ketakutan. Ia melihat apa yang terjadi di sekitar. Terlihat semua sudah diatur. Ia mengabaikan keamanan. Lalu naik eskalator. Melihat ada lubang di dalam. Ia datang mencari temannya. Bilang masalah ini. Teman mengikutinya untuk berakting. Saat ia sedang melihat foto albumnya, tak sengaja melihat jari istrinya dilipat. Berarti istri yang dinikahinya palsu. Gerakan ini hanya untuk meminta maaf. Esok harinya, istri ke rumah sakit untuk operasi. Sebelum pergi, Ben bilang, I'll cross my fingers for you. Ben memutuskan untuk cari tahu. Diam-diam mengikuti istrinya ke rumah sakit. Bilang ada urusan penting. Pertemuan ini tidak lancar. Ia terus dihadang dokter ini. Saat ia datang ke ruang operasi, ini sudah diatur sesuai skrip. Ia pergi ke kantor travel, memesan tiket pesawat ke Pulau Fiji. Tapi ini adalah bulan turis datang. Tunggu 1 bulan baru ada tempat. Jadi ia beli tiket bus. Dari kontak mata pengemudi dan petugas, bisa dilihat, ia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Penumpang di dalam semua diam. Hanya Ben yang senang. Bus belum jalan sudah berasap. Tidak bisa meninggalkan tempat ini. Saat pulang, ia beritahu istrinya. Bisa prediksi apa yang terjadi di detik berikutnya. Istri mulai gelisah. Takut ia mengetahui sesuatu. Belum sempat merespon. Ia bilang berencana untuk pergi jalan-jalan. Ia bawa istrinya mengelilingi pulau. Baru setengah jalan, mereka dihadang beberapa mobil. Ben mulai mencoba aksinya. Ia tidak menyerah. Langsung putar berbalik arah. Membuat istrinya panik. Saat mereka berada di depan jembatan, seketika mereka berhenti. Di saat itu, istri menasehatinya, karena mereka tidak diizinkan untuk melewati jembatan. Ternyata saat ia kecil, orang tuanya mati di laut. Dari situ, ia trauma melihat laut. Tak disangka, ia memberanikan diri, melaju, menarik pedal. Istrinya yang mengendalikan setir, berhasil keluar dari jembatan. Agar tidak dihentikan, mereka lanjut. Di situ ada peringatan, awas ada api. Tapi Ben tetap melaju tidak berhenti. Melewati api. Tantangan selanjutnya yang dihadapi. Mereka masuk ke area jalan yang sedang bocor. Lalu dihadang oleh petugas di sana. Tapi Ben tidak peduli. Kabur melewati pemadam kebakaran. Sayangnya, 4 orang petugas. Terakhir, ia tetap ditangkap oleh mereka.
Kegagalan ini buat ia stres. Bayangkan 3 tahun, dirinya diatur diam-diam oleh sutradara dan siaran langsung. Siapa yang tahan? Agar Ben tenang, sutradara buat langkah besar, meminta temannya untuk menenangkannya, memberikan memori 20 tahun lalu bersama ayahnya. Sutradara menyorot semua CCTV. Para penonton tak sabar menunggu momen ini. Semua orang dengan giat merekam kenangan bersama ayah. Seluruh penonton bertepuk tangan untuk Ben. Hanya Selena yang tidak senang, karena ia tahu semuanya palsu. Sekalipun peran ayah sudah sesuai skrip. Esok harinya, Ben punya semangat baru, memulai kehidupan yang baru. Malam itu, sutradara menyadari CCTV ada masalah. Ia terus memutar bolak-balik rekaman CCTV. Sadar Ben pura-pura tidur, padahal ia pergi dari kamar. Bergegas suruh orang datang mengecek kamarnya. Ben sudah tidak ada. Ternyata, Ben menipu semua orang. Pertama kalinya ia lolos dari pantauan CCTV. Malam itu, semua pemain sedang mencari Ben. Tapi karena terlalu gelap, sutradara mengganti bulan jadi matahari. Seluruh pemain kesilauan. Petugas monitor mengecek semua rekaman, tapi tidak menemukan Ben. Plot mencapai klimaks lagi. Pandangan penonton tak bisa lepas dari layar TV. Rekaman mengarah ke perahu di tengah laut. Di sini mereka menemukan Ben. Dari sakunya, ia mengeluarkan secari kertas. Foto Selena. Selena yang melihatnya, sangat bahagia. Agar membiarkannya mundur, sutradara membuat hujan badai. Ditambah angin kencang dan guntur. Bawahan minta untuk jangan lakukan ini, karena ini semua siaran langsung. Tak disangka, sutradara malah menambah angin dan guntur. Ben semakin lama semakin berani. Ia di atas perahu, mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya, ombak menelan perahunya. Adegan ini mendapat perhatian penonton. Melihat Ben dalam bahaya, sutradara memilih menyerah. Setelah semua tenang, Ben dengan sekuat tenaganya mengangkat layar perahu. Semua orang di lokasi syuting kagum. Ia berada di tengah laut dengan wajah penuh bahagia. Sampai saat kapal menabrak tembok besar, ia mengkonfirmasi dugaannya. Ia perlahan menyentuhnya, seolah menyentuh dari hati terdalam. Ia berusaha mendobrak tembok itu, lalu menaiki anak tangga. Selangkah demi selangkah naik ke atas. Melihat tulisan pintu keluar, tanpa ragu, langsung membuka pintu. Tapi sutradara masih belum menyerah, mempengaruhi Ben. Agar Ben bisa tetap tinggal, mendapatkan kebebasan di balik tembok ini. Ben berpikir lagi, penonton sedang menunggu jawabannya. Akhirnya Ben berbalik badan, mengucapkan kata-kata paling klasik. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Benar, ia memilih untuk pergi, berjalan ke pintu keluar. Penonton tidak akan melihatnya lagi. Selena yang melihat ini. Keduanya akhirnya bertemu lagi. Seluruh penonton ikut bahagia. Pada akhirnya, siaran sudah berakhir. Beberapa orang tampak terlihat kehilangan energi. Ini seperti gambar di era internet. Ada yang bilang, kita semua seperti Ben. Gimana menurut kamu? Saya Da Jiao, narator film.